Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muslim Pontrenpedia, dimanapun Anda berada, inilah tutorial sholat lengkap yang bermadhab Imam Syafi'i untuk sholat yang sendiri. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bagi orang yang mampu berdiri, maka sholat fardu bisa dilakukan dengan cara berdiri. Bagi yang tidak mampu, maka bisa dilakukan dengan cara duduk, atau menyamping, atau terlentang sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan sholat sunnah, bagi orang yang mampu berdiri pun boleh dilakukan dengan cara duduk, ataupun tidur, hanya saja pahalanya berkurang. Untuk selanjutnya kita lakukan takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram itu adalah termasuk rukun ucapan. Dan ucapan yang benar adalah Allahu Akbar dengan menggunakan tasjid di atas lam dan hanya boleh memanjangkan di huruf lamnya saja. Jika tidak mampu membaca seperti yang saya sebutkan, maka tidak syahlah takbiratul ihramnya. Kemudian disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan diarahkan ke arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada, di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Yang harus diperhatikan di dalam takbiratul ihram ketika kita mengangkat kedua tangan lalu meletakkannya di bawah dada, maka harus diperhatikan posisi kepala kita tidak boleh ikut merunduk ke bawah jika belum selesai mengucapkan lafaz akbar. Dan hal ini bisa membatalkan akan sholat kita. Ketika kita di dalam pengucapan takbiratul ihram, maka orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu zuhri, ataupun dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur. Ingat, di dalam pengucapan niat dilakukan di dalam hati kita. Adapun kita disunahkan untuk membaca niat di dalam hati dengan lengkap. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalimat duhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya dan jumlah rakaatnya. Jika kita sudah selesai melakukan takbiratul ihram, maka disunahkan pandangan mata kita fokus ke arah tempat sujud. Selanjutnya, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Disunnahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika kita lupa membaca doa iftitah dan ingat setelah membaca ta'awudz, maka tidak disunnahkan untuk mengulanginya doa iftitah. Maka bisa kita teruskan saja. Kemudian kita diwajibkan atau dirukunkan untuk membaca surat Al-Fatihah, yang mana termasuk rukun ucapan, sehingga tidak boleh diucapkan di dalam hati dan harus betul cara pengucapannya sesuai dengan ilmu tajwid. Setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan membaca Rabbighfirli, amin. Kemudian di rakaat pertama dan kedua disunahkan membaca surat selain Al-Fatihah. Sebaiknya membaca surat sampai ayat terakhir. Kemudian disunahkan membaca takbir saat akan ruku.
Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang kita berada di dalam posisi ruku. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, maka rukunya itu belum sah. Ruku paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus betisnya tegak dan kedua telapak tangannya menempel pada lutut. Dan disunahkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali atau banyaknya 11 kali. Untuk rukun selanjutnya adalah tumaninah di dalam ruku. Tumaninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, kita disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. Dan berdiri tegak ini dinamakan i'tidal yang termasuk rukun pekerjaan, yang mana i'tidal pun dibarengi dengan tumaninah. Di dalam i'tidal kita disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah sempurna i'tidal, disunahkan membaca takbir intiqal tanpa menggerakkan tangan. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Jidat, dan Nabi berisyarat dengan menyentuhkan tangan Nabi ke hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu lengan tangan diangkat dari tempat sujud. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal. Posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. Saat sujud kita disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah kita membaca takbir intiqal untuk pindah melakukan duduk. Allahu Akbar. Setelah itu duduk secara tumaninah antara sujud pertama dengan sujud kedua, atau dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Pada duduk ini disunnahkan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu disunahkan membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua, disunahkan untuk duduk istirahah, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. Kemudian berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua, rakaat ketiga, dan rakaat yang keempat. Cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan. Hanya saja rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Pada rakaat kedua ketika sudah melakukan sujud awal, dilakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca
Tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan untuk tahiyat terakhir, duduknya disunnahkan dengan duduk tawaruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. Ketika tahiyat akhir ini, kita membaca yang terakhir, yaitu rukun ucapan, mengucapkan salam. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka sekarang wajah kita melihat atau menoreh ke arah kanan. Ketika kita sudah selesai menoreh ke arah kanan, ini pertanda sholat sudah selesai dan disunnahkan untuk menoreh ke arah kiri. Selanjutnya, yang harus diperhatikan ketika salam, ingat salam masih berada di dalam sholat, sehingga tidak boleh menengok sebelum selesai mengucapkan mim lafad alaikum. Setelah selesai mengucapkan lafad alaikum, baru boleh menengok ke kanan dan disunnahkan membaca wabarakatuh. Sahabat Muslim Pontrenpedia, demikian paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita amalkan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.